mana lu? Langsung dibilang ya. Ya. Umum tadi dokter jaganya datang dari apa mas di ruangan apa IGD itu kan. Nah, terus katanya bu keluarga pasien Junaidi Sanipar katanya. Jadi saya bu saya bilang tidak apanya saya istrinya saya sini dulu bu. Tariknya saya keluar kan, ibu istrinya, iya. Saya nanya begini, bapak ini pernah jatuh ya, saya katakan, maksudnya dok, apa pernah jatuh? Ya kalau ibu dokter tanya pernah jatuh, ya pernah jatuh saya bilang. Soalnya gini bu, katanya. Ada benturan kepala saya kan, ada apa di kepala, ada benjolan di kepala katanya. Hatiku, Tuhan, aku mengundang Engkau untuk masuk dalam kehidupanku. Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahanku, dan oleh darah Yesus aku disucikan, aku dikuduskan. Tuhan Yesus, aku sekarang milikmu. Tuhan Yesus, sembuhkan aku, pulihkan aku. Hari ini aku percaya mukjizat kesembuhan terjadi dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa.
kita, terjadi pemulihan bagi setiap kita. Ada terobosan baru dalam hidup kita, sehingga apa yang kita terima hari ini bisa menjadi berkat buat kehidupan kita secara pribadi. Bahkan kita bisa membawa apa yang kita dapat hari ini kepada keluarga kita. Kalau kita dipulihkan yang hadir ini, maka keluarga kita juga dipulihkan. Amin. Jadi saya ingin setiap kita betul-betul punya hati yang harus, yang antusias, yang serius. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kita akan mulai untuk HMC ini dari jam 9:30 Bapak Ibu, dan diharapkan jam 2 sudah selesai Bapak Ibu. Kita ada 3 pertemuan, 3 sesi. Yang pertama sesi hati Bapa. Hati Bapa ini berbicara tentang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita sudah mengalami kemunduran, kita tidak lagi bergairah, kita tidak lagi berapi-api menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Nanti kita dipulihkan dengan Tuhan, bahkan juga hubungan dengan orang tua jasmani kita juga dipulihkan. Itu di sesi hati Bapa. Di sesi kedua itu berbicara tentang luka batin Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti pernah terluka ya. Mungkin secara fisik pernah terluka, tetapi secara hati juga pernah terluka. Hari ini Tuhan akan menyembuhkan kita semua. Amin. Poin yang ketiga, sesi ketiga nanti berbicara tentang pelepasan Bapak Ibu. Pelepasan ini setiap orang itu punya ikatan masing-masing Bapak Ibu. Tapi jangan berpandangan bahwa pelepasan itu harus manifestasi, mungkin harus teriak-teriak Bapak Ibu. Ikuti saja alurnya hari ini Bapak Ibu. Nanti Tuhan akan pulihkan kita Bapak Ibu. Jadi kita mungkin dilepaskan dari ikatan yang susah kita sekali keluar dari ikatan ini, atau mungkin ada dosa yang susah sekali kita lepas. Tuhan akan mampukan kita hari ini untuk kita bisa menjadi pemenang. Amin. Katakan sama dengan saya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. 1, 2, 3. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Berkati Healing Movement Camp ini dari awal, tengah hingga akhir. Engkau yang memberkati kami, melawat kami, menjamah kami. Biarlah Tuhan Kau hadir Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, bahkan juga setiap keluarga kami ya Tuhan. Anugerah-Mu ada di tempat ini, kasih-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Engkau, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu dalam sikap doa. Ku berikan hatiku
antara saudara dan Tuhan, antara diri saya dengan Tuhan, diri saudara dengan Tuhan. Teduhkan hati saudara, pikiran saudara. Di sesi pertama ini, kita belajar untuk mengenal Bapa Surgawi dengan benar. Saya ajak saudara untuk flashback ke belakang. Visualisasikan, saya ajak saudara untuk memvisualisasikan, menggambarkan, membayangkan saudara wajah orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Ayo saja kita belajar memvisualisasikan, biar itu muncul di benak pikiran kita wajah ayah ibu kita. Kenangan apa yang muncul waktu wajah ayah atau ibu kita itu muncul kembali pikiran kita? Kenangan apa yang muncul dalam diri kita, diri bapak, ibu, saudara yang lain? Hal yang indah kan? Apa yang sebaliknya? Sesuatu yang tidak indah, bahkan memunculkan trauma dalam kehidupan kita. Ambil waktu saudara berdoa. 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 Bahkan hari ini kalau engkau menjadi orang tua, biar muncul wajah anak-anakmu dan gambaran apa yang muncul di dalam dirimu tentang wajah anak-anakmu. Bukan hanya menjadi pengetahuan di dalam diri kita, tapi betul-betul kita mengalami di dalam kehidupan kita. Saya percaya mungkin sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang sudah menjadi orang yang percaya pada Kristus sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Karena orang tua kita mungkin sudah percaya Yesus, ibu kita sudah percaya Yesus. Tapi mungkin ada di dalam kita juga sebagian tidak. Kita dilahirkan dari keluarga yang tidak percaya Yesus, ada perjalanan kita mengiring Yesus dalam perjalanan kita menjadi kehidupan kita. Kita dibawa untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya pada Yesus? Dan sejauh mana kita mengenal Allah yang kita sembah itu? Bukan sekedar dibatasi saya minggu datang ibadah, bukan dibatasi saya hari Kamis akan datang di kul, atau hari Sabtu saya akan doa di tempat di doa puasa karena besok kami akan melayani. Bukan, saudara. Tapi kata mengenal ini bicara masalah sebuah hubungan yang terbangun, dan dari hari demi hari itu semakin kita bangun keintiman itu,
dan kita mengenal pribadinya dengan benar. Sehingga bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan soal pada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Tak pernah sekalipun kau tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku pegang janjimu dalam hidupku, firman-Mu kekuatanku. Walaupun belum kulihat, namun aku percaya Kau Bapa yang menyediakan segala yang aku perlu. Meskipun ku tak mengerti apa yang telah terjadi, namun tetap aku percaya Kau Bapa memberi yang terbaik bagiku. Tak pernah sekalipun Kau tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku pegang janji-Mu dalam hidupku, firman-Mu kekuatanku. Walaupun belum kulihat, namun aku percaya Kau Bapa yang menyediakan segala yang aku perlu. Meskipun ku tak mengerti. Terima kasih Tuhan buat sesi pertama ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Bapa. Berkati untuk sesi-sesi berikutnya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu siapa yang diberkati di sesi pertama? Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Katakan kepada kiri kanannya, saya sudah dipulihkan. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan break sebentar 15 menit Bapak Ibu. Jam 11:10 kita akan mulai lagi untuk sesi kedua. Jadi Bapak Ibu bisa break. Bapak Ibu mungkin mau ke belakang, silahkan. Snack mungkin boleh dibagikan Pak, dan minumannya. Tuhan berkati.
Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sini saya bersama dengan Bapak Henry, Bapak Henry. Ya, Bapak Henry umurnya berapa? 50 tahun. 50 tahun ya. Oke, Bapak Henry ini umurnya 50 tahun, ikut HMC baru pertama kali atau bagaimana, Pak? Ya benar Pak, baru pertama kali saya mengikuti acara HMC di GBI Lop Tembilahan. Oke, baik Bapak Henry. Ini kan baru sesi pertama nih. Ya, tadi apa yang Bapak rasakan? Saya merasakan ketika didoakan sama pendeta-pendeta, saya merasakan ada satu kayak ada roh yang masuk begitu, ya begitu dingin, begitu sejuk di dalam hati saya. Oh, itu damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan ya Pak ya. Oke, berarti Bapak sangat diberkati dengan sesi yang pertama ini ya. Amin Pak, sangat diberkati oleh sesi yang pertama ini Pak. Berarti kita siap untuk sesi yang kedua Pak ya. Siap Pak, puji Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu, inilah kesaksian dari sesi pertama. Kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Saya bersama dengan Ibu Nababan. Ibu Nababan ini baru pertama kali Ibu ya, ikut HMC. Pertama kali mengikuti HMC. Oke, di sesi yang pertama ini apa yang Ibu Nababan rasakan? Saya merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kayaknya Tuhan Yesus itu begitu kayak melingkupi saya gitu, merangkul saya dalam perjalanan saya. Hanya itulah yang saya rasakan di sesi pertama. Puji Tuhan, saya mendapat kelegaan. Puji Tuhan, Ibu Nababan mendapat kelegaan di sesi yang pertama ini. Kita percaya Ibu Nababan pasti dipulihkan. Amin Ibu ya. Amin, 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 amin. Oke, demikian Bapak Ibu untuk kesaksian dari Ibu Nababan. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, Tuhan peduli dan memulihkan hati yang patah dan jiwa yang lemah. Dan yang kemudian berikutnya nomor 3, menjaga hati dari kepahitan akan membawa kesegaran dan pertumbuhan rohani. Kalau orang terbebas dari luka batin Bapak Ibu itu bisa bisa semangat Bapak Ibu, bisa apa? Bisa tersenyum dengan lepas Bapak Ibu. Datang ke gereja itu dengan hati sukacita tanpa beban Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu boleh apa? Tertawa yang lepas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Masih berat ya? Masih ada ganjalan? Gak apa-apa. Kalau masih terasa berat, kita apa? Nanti kita akan berikan. Amin. Tuhan katakan kita, Tuhan memulihkan kita hari ini. Katakan kita, Tuhan memulihkan kita hari ini. Nah, ada orang tua yang tidak siap mempunyai anak. Mereka menikah tetapi tidak punya anak. Dan kemudian kalau sudah anaknya lahir perempuan, tidak terima, maunya anak laki-laki. Bahkan ada satu keluarga di daerah Pekanbaru sekitarnya itu, dia pengen punya anak laki-laki, tapi yang lahir itu anak pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan. Akhirnya anak terakhir itu didandani seperti cowok. Jadi akhirnya anak yang ketiga perempuan ini menjadi macho gitu. Kenapa? Karena dia menginginkan seorang anak laki-laki. Dia tertolak sejak lahir. Atau kita datang ke gereja Bapak Ibu juga. Kita datang ke gereja tetapi tidak ada yang menyalami kita. Tidak ada yang menyambut kita. Itu juga penolakan Bapak Ibu. Anak-anak juga sering mengalami penolakan ketika juga tidak diperlakukan tidak adil. Bahkan mungkin di gereja gembala tidak ada maksud tidak adil. Semua gembala itu memperhatikan semua, tapi kadang-kadang ada merasa kok gembala tak pernah datang ke rumah saya. Sepertinya saya merasa tidak diperhatikan. Itu udah bentuk seperti penolakan, padahal gembala tidak menolak sama sekali. Ada jemaat ketika gembalanya menyalami, satu orang ini tidak disalamin, akhirnya merasa kecewa, sakit hati. Yang A diucapkan ulang tahun, sedangkan aku tidak diucapkan ulang tahun. Sakit hati Bapak Ibu. Sejak saat itu tidak mau lagi aku bawa makanan ke gereja. Kenapa? Karena dia tidak ucapkan ulang tahun. Di sini ada, nggak ada lah ya di sana. Gembala juga manusia Bapak Ibu. Amin. Pemimpin juga manusia, sama-sama minum kopi, sama-sama minum teh. Tapi mungkin ada gara-gara saya nggak diucapkan ulang tahun, kok merasa tidak adil ya gembala buat saya. Kalau rumah itu selalu dikunjungi, rumah saya tidak pernah lewat aja enggak gitu. Dia berputar. Itu bisa menyebabkan luka batin di hati kita. Kemudian dibedakan dari saudara yang lain. Oh, dia putih, saya hitam begitu. Dia bagus badannya, saya kurus begitu. Kok lebih bagus dia diperhatikan. Dalam keluarga besar kita juga Bapak Ibu sering kita menghadapi seperti itu. Orang tua membedakan ini anak emas, ini yang biasa. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu menyebabkan luka batin. Makanya kalau anak-anak itu kan sering ya, orang tua itu beli bajunya seragam kan. Kalau anak baju merah, nanti adanya baju merah. Semuanya baju merah. Semuanya ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk menghindari yang namanya pilih kasih. Kemudian kalau adiknya dibelikan mainan, abangnya juga harus dibelikan mainan. Padahal usianya sudah lebih tua abangnya, tapi abang menuntut. Aku juga butuh mainan, tapi kamu udah besar. Jadi kalau anak saya yang satu 8 tahun, yang satu 4, kalau beli harus sama begitu. Kalau beli salah satunya aja, yang satu cemburu. Kalau beli salah satu, yang satu cemburu. Harus adil. Makanya juga menjadi pemimpin itu susah gitu kan. Ini yang diperhatikan, ini diperhatikan. Padahal kita punya porsi masing-masing. Tapi hal-hal seperti itu akhirnya menyebabkan kita bisa luka batin. Kita merasa kalau orang bilang itu apa ya? Dan kita sepertinya kepo begitu ya. Padahal kita enggak terlalu, maksudnya gini. Tidak ada maksud untuk membuat kita kecewa, tetapi kita merasa bahwa kita akhirnya kecewa.
Tidak ada maksud sama sekali. Jadi penolakan itu bisa terjadi ketika kita dibedakan. Ini aku, bentuk aku, jadikanku ya Tuhan, berharga di mata-Mu. Ku mau melihat rencana-Mu digenapi ya Tuhan dalam hidupku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu udah tahu semua ya? Mungkin ada yang belum tahu. Nah, hari ini saya perkenalkan. Pelepasan atau hidup yang dimerdekakan. Nah, sesi 1 kita bicara soal pemulihan hati Bapak. Bagaimana kita pulih dengan Tuhan. Kalau kita tidak pulih dengan Tuhan, kita nggak akan bisa dimerdekakan. Kalau kita masih kecewa dengan Tuhan, kita nggak akan bisa dimerdekakan. Karena yang memerdekakan kita itu Tuhan. Nah,
Yang kedua adalah pemulihan hati, pemulihan luka batin. Nah, Bapak Ibu, pemulihan ini tidak terjadi hanya hari ini aja. Karena gini, kita punya hubungan yang sudah jauh daripada Tuhan. Mungkin kita sering ke gereja atau kita sering melayani. Tapi kan hati ini siapa yang tahu? Melayani tapi jauh dari Tuhan. Banyak. Terus melayani tapi masih simpan kekecewaan. Kan? Masih simpan kekecewaan. Itu bukan jarang terjadi. Itu sudah banyak terjadi. Nah, ada satu pepatah lah, seperti pepatah bilang ini. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kita, tapi kita bisa menghalangi dia untuk tidak bersarang di kepala kita. Yang sering terjadi, kita suka biarkan dia bersarang di kepala kita. Dosa itu mengikat. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, orang yang sudah pergi meninggalkan dosa gitu ya, kalau dia tidak memelihara hidupnya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, tunggu waktunya dia akan kembali lagi ke dosa yang sama. Dia akan jatuh lagi ke dosa yang sama. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya yang namanya merdeka, kalau merdeka itu kan berarti sudah bebas, tidak terikat lagi. Nah, dosa itu mengikat. Makanya orang kalau dulunya biasa berbohong gitu ya. Orang yang dulunya biasa berbohong. Waktu bertobat, Tuhan, aku mau tinggalkan dosaku, berbohong. Tinggalkan. Tapi yang namanya refleks dosa, pemerintah refleks ya. Nah, mungkin sudah 1 bulan dia bertobat, 2 bulan dia bertobat, 6 bulan bertobat. Tapi waktu dulu sama-sama cerita gitu terus ditanya gini, kamu kemarin aku ketemu? Enggak. Itu namanya refleks dosa. Nah, kalau yang kayak gini nggak ditinggalkan, nggak kita bereskan, maka dia akan mencari kita lagi, kembali lagi. Orang yang biasanya kumpul-kumpul dengan teman-teman lamanya, nah biasa kan teman-teman lama gitu kan, ujung mau-bukan rokok dan lain sebagainya, dia bertobat, dia tinggalkan itu, tinggalkan. Tapi kalau tidak membangun kehidupan dengan Tuhan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan itu dengan serius, nanti satu saat dia dipanggil lagi gitu, ayo kita ngumpul, kamu gak usah inilah, gak usah minum, kamu gak usah rokok. Tapi waktu namanya refleks, namanya dosa itu pernah dia dijalaninya. Kalau dia benar-benar tidak punya hubungan yang benar-benar dengan Tuhan, dia akan kembali lagi duduk biasa. Mulai lagi melakukan itu. Itu yang namanya refleks. Nah, waktu kita menerima Tuhan, hidup kita kan ditebus oleh Tuhan Yesus. Hidup kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Siapa yang disembuhkan? Siapa yang bersaksi? Ayo silakan, Bapak Ibu maju. Kami ingin mendengar kesaksiannya. Hari ini hari yang berharga bagi Bapak Ibu. Silakan. Ayo. Tuhan, haleluya. Nama saya Mardiata Putra. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bersaksi depan ini. Saya merasakan lawatan Tuhan pada siang hari ini. Boleh di mana merasakan semua jalan Tuhan semalam ya. Selama ini saya mendoakan semua kerinduan saya terjawab oleh Tuhan, yang mana tidak bisa saya lepas ke pengampunan, dan begitu juga Dia yang telah menyakiti, dan semua perkataan baik perbuatan semua tidak pernah Dia memberikan, dan saya pun sangat terluka saudara. Tapi di saat dilawat hari ini dan semalam, itulah berkat dari Tuhan itu datang sendiri ke rumah semalam pas ada jawaban kasih buat anak saya si Jessica yang sakit. Jadi semalam ada lawatan kasih dari keluarga kumpulan Lamarga. Saya tidak menduga ada kasih lawatan dari Tuhan, itu semua karena berkat doa yang saya rindukan untuk pelepasan,
sakit hati, kebencian yang selama ini dengan perkataan dan tindakan semuanya lah yang diberikan kepada saya. Baik dalam waktu berjumpa semuanya lah. Pada saat ini saya rasakan saudara, lawatan dari Tuhan jamaah itu merasakan hari ini dilepaskan semua kebencian, dendam, sakit hati, bahkan kepahitan yang selama ini perkataan dia, perbuatan dan tindakan perlakuan dia terhadap saya. Saat ini saya merasakan lawatannya dipulihkan. Saat ini hati saya dibukakan dan saya lepaskan semua ini dengan pulang bagi saudara yang saya benci ini tadi. Dan puji Tuhan, semalam kami berjumpa dan yang puji Tuhan dia memeluk terlebih dahulu dan membawa buah tangan kepada keluarga dan saya sendiri, dan dia memberi salam dan langsung dipeluk, berdamai hati dia dan saya. Terima kasih. Saya mau bersaksi sebelumnya. Saya orangnya gak gampang nangis, tapi pada saat saya gereja di sini, pada waktu saya berdoa tadi, tiba-tiba saya menangis, saya berjerit, saya tidak tahu siapa yang membuat saya menangis. Saya berkata, kenapa saya nangis? Saya tergerak sendiri, berjerit. Saya tidak tahu apa yang terjadi sama saya tadi pada waktu saya berdoa dan dirawat sama Pak Pendeta. Sangat luar biasa. Saya merasakan bahwa yang ada sama saya itu terlepas. Apa yang ada di hati pikiran saya itu terbang semua. Saya kayak betul disentuh, saya mencium ada sesuatu yang bau wangi sekali. Itu bukan parfum dari jemaat sini, tapi saya kayak yang aromanya wangi sekali, luar biasa. Dan ini suatu anugerah dari Tuhan untuk saya dan keluarga saya, bahkan untuk jemaat di sini. Saya tidak gampang nangis, bahkan di sini saya menangis. Saya tidak pernah bersaksi selama saya bergereja dimanapun, saya tidak pernah baru ini. Tapi saya kayak digetarkan sampai tidak bisa ngomong saya. Tapi mungkin itulah mukjizat Tuhan, luar biasa. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sedang kita dalam Tuhan. Amin. Nanti di sesi yang ketiga Bapak Ibu, setelah sesi ketiga kita bersaksi lagi ya Bapak Ibu ya. Saya juga kalau saya mau bersaksi, gak apa-apa Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau Bapak cukup di sini bersaksi, ayo kita bersaksi di luar. Amin. Katakan kasih Tuhan, saya dilawat Tuhan, saya dijamah Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati Bapak Ibu hari ini? Amin. Ya, semua kita diberkati. Bapak Ibu, kita akan break selama setengah jam Bapak Ibu, sampai jam 12.05 ya. Kita akan makan siang. Apakah? Oh ya. Jam 1:05 Bapak Ibu. Apakah makan siang sudah siap Bapak? Sudah. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk makan siang. Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kami. Kami akan break makan siang. Berkati kami semua ya Tuhan. Sucikan tuliskan makanan minuman, jadi kesehatan kekuatan baru bagi kami. Kami sambut berkat-Mu dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan istirahat Bapak Ibu. Selamat menikmati Sabtu dan Sabtu. Tuhan berkati.